Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Nah semuanya, hari ini Stella Kim bakal review lagi ya Shin Bisao Season 5 episode 4. Nah kali ini adalah review yang terakhir, jadi semuanya nanti nonton sampai akhir ya, karena ada review juga tentang cuplikan nanti episode 5. Oke, Stella Kim langsung mulai aja ya. Kenapa? Sebenarnya, kenapa aku tak bisa seperti kakak? Kang Lim pun terus bertanya-tanya kenapa ia tidak sekuat kakak angkatnya Kui Do Hyun. Padahal, ilmu yang ia dapatkan berasal dari sang ayah Kui Do Gon. Ya walaupun akhirnya Kang Lim terpisah dan menemani ibunya. Namun di season 4 yang lalu kita pun semua tahu bahwa ibu Kang Lim sebenarnya dulunya juga sama-sama pasukan Kui Do. Oleh karena Kang Lim terus penasaran teman-teman, maka ia pun mencoba memaksakan untuk meraih pedang milik Kui Do Hyun yang telah diberikan kepadanya itu. Luka tangannya pun makin parah. Namun, Kang Lim tetap bersikeras untuk meraihnya. Nah, disinilah teman-teman, akhirnya Kang Lim pun membongkar salah satu ingatan masa lalunya. Oke, langsung aja kita balik ke masa lalu Kang Lim ya. Tampak Kang Lim yang sedang berlatih pedang dengan sang kakak angkat Kui Do Hyun. Nampak juga si Kang Lim yang tenaganya tidak ada apa-apanya dibandingkan kakak angkatnya itu. Melihat Kui Do Hyun terlihat santai mengendalikan kekuatannya, lalu Kang Lim pun mencoba untuk meniru persis apa yang dilakukan Kui Do Hyun. Namun, malahan yang terjadi adalah Kang Lim menjadi semakin lemah. Pedangnya pun terlempar dari genggamannya dan telapak tangannya pun terluka. Kejadian ini sepertinya mirip sekali dengan yang barusan ia alami saat menyerang makhluk serangga ini, teman-teman. Kui Do Hyun lantas membentak Kang Lim yang cengeng itu. Ia berkata, "Cobalah untuk fokus." Malahan, Kang Lim kecil yang bandel membantah, "Aku juga ingin sekuat dan sehebat kakak. Kenapa aku tidak bisa seperti kakak?" Kui Do Hyun pun membalikkan badan dan menjawab dengan tegas, "Semuanya tidak perlu kau samakan denganku. Kamu pasti memiliki caramu sendiri untuk mendapatkan kekuatanmu." Nah teman-teman, langsung saja seketika ingatan Kang Lim pun terbongkar. Wah, sekarang tinggal satu lagi nih teman-teman. Jadi, apakah Kang Lim sedang diuji oleh kekuatannya sendiri? Seperti pedang yang diberikan oleh Kui Do Hyun ini, seolah-olah diwariskan untuknya. Namun ternyata, Kui Do Hyun sepertinya memiliki pesan tersembunyi yang akhirnya mengingatkan ingatan Kang Lim. Lalu, Kang Lim pun tiba-tiba menjadi kuat kembali, raut wajah yang dingin, kemudian bola mata dengan tatapan yang tajam. Kali ini, Kang Lim melemparkan kertas jimat berwarna kuningnya ke pedang lamanya yang rusak. Lalu, ia menempelkan kertas jimat yang sama juga kepada pedang yang diberikan oleh Kui Do Hyun kepadanya. Seketika, luka di tangannya itu pun menghilang, teman-teman. Kedua pedang itu pun terbang melayang ke atas. Ia pun mengeluarkan jurus tangannya sambil berkata, "Kang Lim Chosaga no Hanoni." Yang artinya, Kang Lim akan memerintahkan sesuatu. Mugehimen Hanagateo. Artinya, menyatukan kedua kekuatan. Kemudian, Naikoshi Kyora. yang artinya, jadilah milikku. Nah, sepertinya teman-teman si Kang Lim bakal menyatukan kedua kekuatan pedang ini dan lalu nanti akan menjadi pedang miliknya yang baru. Naga merah yang muncul dari pedang lama Kang Lim. Kemudian, naga biru yang keluar dari pedang Kui Do Hyun. Mereka berdua bersatu dan menjadi kekuatan naga emas, yaitu yang dimiliki oleh pedang Kang Lim yang terbaru di Shin Bisao Ghost Wall Zero Season 5 kali ini. Seperti biasanya di tengah-tengah ada tempat untuk meletakkan kartu jimat Kang Lim, tapi kali ini dilingkari oleh naga emas, teman-teman. Wah, keren banget. Terus juga bisa digunakan sebagai cambuk juga seperti pedang Kui Do Hyun. Jadi kekuatannya benar-benar paling kuat sih sepertinya kali ini. Akhirnya, tanpa ragu-ragu Kang Lim pun menghabisi makhluk serangga itu dengan sangat keren, teman-teman. Hari pun akhirnya menghampirinya. Nah, makhluk serangga berhasil menjadi koleksi makhluk keempat di season 5 kali ini. Aduh, leganya ya, karena udah tenang, Kang Lim pun dengan hangat menatap wajah Hari dengan lembut. "Apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada yang terluka?" Hari pun menjawab, Kang Lim yang telah menemukan kekuatannya pun terlihat sangat keren dan dewasa. Keesokan harinya di sekolah, "Hei Namyong, kenapa wajahmu terlihat begitu kelelahan? Padahal kan masih pagi." "Wah, coba lihat tuh, lingkaran hitam di matanya." "Tidak tahu, sepertinya aku mimpi buruk semalam." Entahlah, seperti mimpi serangga." "Oh, yang benar, aku juga mimpi yang sama sepertinya." Lalu mereka bertiga terkejut. "Oh?" Nah, di saat mereka bertiga lagi terkejut, tiba-tiba di bahu Namyong jatuh seekor serangga, teman-teman. Mereka pun seperti pengecut, sangat ketakutan, lalu kabur berlari ke arah berlawanan. Dari belakang, tiba-tiba muncul juga si Hari memungut serangga itu. Ya ampun, rupanya serangga mainan, teman-teman. Sepertinya si Hari lagi mengerjain mereka. Ya ampun, mungkin karena mereka ya, si ayangnya kemarin kan sampai terluka. Aduh, Hari ternyata kalau kelicikannya muncul sangat keren. Memang Hari lebih cocok terlihat kuat ya teman-teman. Kang Lim pun muncul dan bertanya, "Oh, ngomong-ngomong itu apa, Hari?" "Oh, ini hanya mainan kok Kang Lim, tenang saja." "Oh, rupanya begitu.
Oh, tapi bukankah waktu itu ada yang ingin kau katakan? Teman-teman, tuh kan memang Kang Lim selalu memikirkan Hari ya. Hari pun yang sedikit terkejut akhirnya memilih untuk mempercayai nasihat malaikat Gembi. Hari pun menjawab, tidak jadi kok. Aku lebih mempercayai kata-kata malaikat Gembi. Kang Lim pun terlihat sangat kebingungan teman-teman. Oh, malaikat Gembi. Hari pun menjawab, ada deh pokoknya, sambil tertawa dengan bahagia. Nah teman-teman, tapi di akhir episode juga dimunculkan, tepat di tempat kejadian yang kemarin, ada seseorang berjubah hitam yang memungut buku mantra ilmu hitam yang sudah hampir rusak itu teman-teman. Sambil berkata, Kang Lim coy, Kang Lim, ternyata kamu hebat juga ya. Lalu, ia menggunakan akar-akar yang keluar dari pergelangan tangannya untuk melenyapkan buku Chong Hoso itu. Lalu, sosok wajahnya terlihat seperti batang pohon teman-teman. Dan begitulah akhirnya season 5 episode 4 kali ini berakhir. Nah, saatnya audisi makhluk, Ghost Audition. Nah, kali ini tentunya makhluk serangga. Nah, makhluk serangga ini datang dan akhirnya dikenalkan oleh MC Shinbi. Nah, di awalnya Shinbi hanya menantangnya untuk digelitiki. Setelah digelitiki, ternyata dia tidak gatal sedikit pun teman-teman. Lalu tiba-tiba ada yang keluar, yaitu sebuah bola gitu. Nah, tapi ternyata bola itu adalah kekuatannya dia rupanya. Jadi kelemahannya dia ada di bola itu. Akhirnya makhluk serangga tersebut pun berlari mengikuti bola tersebut yang akhirnya hilang. Dan dia pun mengatakan, aku tidak bisa apa-apa tanpa bola itu. Akhirnya Gembi pun yang mengakhiri acara audisi makhluk kali ini teman-teman. Wah, kira-kira siapa yang memerintahkan makhluk serangga sebenarnya? Dan apakah tujuan makhluk tersebut? Apakah akan kita ketahui di episode berikutnya? Lalu muncullah cuplikan episode 5. Nah, di sini terlihat ayah Hari yang sedang memakan kue beras sendirian. Duri pun yang melihatnya meminta ayahnya untuk membagikan kue beras tersebut. Namun malahan ayahnya mengangkat piring tersebut di atas kepalanya. Sepertinya supaya Duri tidak bisa mencicipinya teman-teman. Wah, seenak apakah ya kue beras itu? Lalu sepulang sekolah terlihat juga si Hari dan teman-temannya sangat kelelahan. Namun mereka masih berkumpul di halaman Shinbi's house seperti biasanya. Terdengar juga si Hyunwoo berkata, kira-kira ini karena suara tangisan bayi tidak dapat tidur dengan nyenyak. Lalu, Hari pun menyadari jika pasangan suami istri dengan bayi tersebut merupakan warga baru yang baru saja pindah di Shinbi's house. Nah, Hari pun terlihat merasakan hawa buruk dari mereka saat akan masuk ke lift. Lalu, nampak juga Duri yang sedang mendapati ayahnya yang berubah menjadi zombie. Terdengar juga suara Duri sudah memberitahukan kepada Hari. Hari pun merasa ada yang aneh lalu berkata, sebenarnya apa yang terjadi pada tempat tinggal kami di Shinbi's house? Nah, di akhir scene terlihat banyak penghuni yang berubah menjadi zombie. Juga nampak Chonga yang ada di belakang Hari dengan ghost ball-nya. Apakah si Hari kali ini menolong Chonga? Dan si tampan Kang Lim pun akhirnya muncul menyelamatkan mereka. Dan nampak melawan sendirian para zombie yang jumlahnya tidak sedikit teman-teman. Nah, kemudian tampak juga makhluk berakar yang menangkap para goblin, Simbi, Gembi, Jubi sekaligus teman-teman. Dan ada juga penampakan bayangan dari makhluk yang nampak seperti batang pohon teman-teman. Dan juga ada akar-akarnya gitu. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan Chonga? Entah sih, si Stella Kim sedikit mencurigai si Chonga ini ada hubungannya dengan masa lalu ataupun pasukan Guido. Kalau menurut teman-teman gimana? Oke deh, kali ini review Shinbi's House-nya sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau gitu, Stella Kim bakal kembali lagi tentunya di review Shinbi's House selanjutnya di channel Stella Kim. Dan yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi buruan ya. Jangan lupa juga untuk follow Stella Kim Official di Instagram dan juga di Jepeto. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sarangheyo.